Selama 4 hari terakhir, banjir masih mengenangi kawasan permukiman di Kebon Pala. Sebagian warga memilih untuk bertahan di rumah masing-masing, terutama yang memiliki lantai 2. Sementara warga lainnya terpaksa untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir disebabkan curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir, serta banjir kiriman dari hulu yang menyebabkan Kali Ciliwung meluap. Warga dan petugas gabungan mengantisipasi potensi banjir kiriman susulan dari Kali Ciliwung. Sementara Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung menyatakan sebagian besar banjir di Jakarta telah surut. Ia memaparkan langkah mitigasi yang dilakukan diantaranya adalah operasi modifikasi cuaca yang terus dipantau hingga 27 Januari. Alhamdulillah tadi jam 3 pagi semua transportasi sudah berjalan normal dan sekarang ini pompa-pompa yang ada sudah kita tarik kembali dan saya tapi tetap meminta untuk modifikasi cuaca kita standby-kan sampai dengan tanggal 27 Januari ini. Banjir juga masih mengepung ratusan perumahan di Kelurahan Priuk, Kota Tangerang pada Senin pagi. Salah satu yang parah di perumahan Priuk Damai RW 08 yang terdapat 5 RT. Lokasi terendam banjir akibat jebolnya tanggul aliran Kali Sabi dan Danau Situbulat. Warga berharap agar pemerintah baik pusat ataupun daerah bisa lebih serius dalam menangani banjir yang kerap terjadi ini. Selain banjir, longsor juga melanda sejumlah wilayah di tanah air. Salah satunya di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sejak pukul 7 pagi, tim gabungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Basarnas, TNI, dan Polri juga relawan sudah melakukan proses pencarian korban yang masih tertimbun di lokasi tanah longsor. Selain pencarian secara manual, sebanyak 2 alat berat sudah diterjunkan ke lokasi terjadinya tanah longsor. Hingga Senin siang, tim SAR gabungan telah mengevakuasi 29 kantong jenazah dari timbunan lumpur. Alih fungsi lahan di sekitar lokasi kejadian diduga menjadi penyebab utama terjadinya longsor besar ini. Wakil Gubernur Jawa Barat yang datang ke lokasi menegaskan akan melakukan pendataan dan menindak tegas pelaku alih fungsi lahan. Dan tadi Pak Wapres sudah memintakan kami untuk segera menindak para pelanggar dari ahli fungsi lahan ini. Ini kan lahan-lahan perhutani, bukan lahan untuk pertanian. Ini lahan hutan. Kita kembalikan hijau, kita kembalikan ke fungsinya, yaitu hutan. Banjir bandang melanda kawasan lereng Gunung Slamet secara bersamaan. Sejumlah wilayah terdampak meliputi Kabupaten Pemalang, Purbalingga, sebagian Tegal, hingga Kabupaten Brebes. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yasin Maimun meninjau lokasi bencana. Gus Yasin menyebut keselamatan masyarakat menjadi fokus utama penanganan pasca bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi lingkungan di kawasan hulu. Salah satunya dengan kembali mengusulkan penguatan hutan lindung kepada pemerintah pusat. Dan saat ini kami juga telah mengusulkan supaya hutan lindung ini benar-benar diperkuat lagi ke pemerintah pusat. Nah ini momen ini sebenarnya pas untuk bagaimana menyatukan dari 5 kabupaten ini untuk berbicara bersama-sama, mengirim bersama-sama berkasnya untuk hutan lindung benar-benar harus kita kuatkan. Karena kalau kita melihat tadi juga hasil dari pantauan kami sementara ya ini belum menjadi kajian, akan tetapi kalau saya melihat ada memang pohon-pohon yang memang tergerus itu benar-benar murni karena akarnya masih fresh, masih segar. Itu artinya memang terbawa oleh banjir bandang. Ada juga material-material yang hasil memang pohon-pohon yang sudah lama pohon itu ditebang. Menurut Gus Yasin, bencana tanah longsor ini tidak menutup kemungkinan terjadi akibat adanya alih fungsi lahan. Namun saat ini pemetaan belum bisa dilakukan secara maksimal karena kondisi cuaca masih mendung dan gelap. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada karena banjir terjadi serentak di sejumlah provinsi dan intensitas hujan yang masih tinggi.
Tim Liputan CNN Indonesia.